kawan-kawan Facebook itu bisa tahu kenapa saya bisa bicara Sriwijaya. Sriwijaya, ya. Tahu dulu latar belakang saya. Siap. Ya, saya kalau dilihat dari latar belakang keilmuan saya atau ahli saya itu di ilmu seni rupa. Seni rupa. Seni rupa. Karya seni yang selalu mengutamakan rupa, wujud, bentuk visual, nyata, real, itu seni rupa. Ya. Dia tidak terikat dengan ruang dan waktu. Misal contoh, patung atau lukisan. Lukisan itu tidak terikat ruang dan waktu. Begitu dia selesai dikaryakan, dibuat karyanya, tinggal ditaruh di mana. Berarti tidak terikat oleh ruang. Ditaruh di pasar, ditaruh di kantor, ditaruh di rumah, dia tetap karya seni rupa. Tidak terikat ruang. Mau ditaruh di dalam air, dia tetap karya seni rupa. Bisa dinikmati. Bisa dirasakan. Ya, bisa dirasakan. Kemudian tidak terikat dengan waktu. Begitu selesai diciptakan, sekarang dia tetap bisa dinikmati, dilihat, diraba. Setelah 10 tahun, 100 tahun kemudian, kalau karya itu monumental, tidak rusak, dia tetap bisa dilihat, diraba, dan nyata, real. Nah, itulah yang dimaksud dengan ilmu seni rupa. Ya. Itu yang aslinya. Ya. Dari S1, S2, S3 saya ilmunya ilmu seni rupa. Ya. Namun dalam perjalanan, dalam dunia seni rupa juga ada namanya sejarah seni rupa. Nah, karena ada sejarah seni rupa, saya meneliti tentang sejarah seni rupa prasejarah, terutama di Sumatera Selatan ini. Ditemukanlah ada karya budaya bangsa Nusantara ini di dataran tinggi Pasma, di Bukit Barisan bagian selatan yang membujur dari utara sampai ke selatan ke Lampung. Itu Bukit Barisan bagian selatan itu ternyata ada tinggalan-tinggalan prasejarah yang berwujud patung. Nah, itu yang saya sebuah karya seni tadi. Ya. Yang saya bicara, kenapa saya masuk akhirnya ke wilayah sejarah. Awalnya sejarah seni rupa. Nah, selanjutnya tentang kenapa saya juga memahami tentang Sriwijaya. Di Sumatera Selatan yang dikatakan bumi Sriwijaya itu ternyata yang memiliki ilmu Sriwijaya itu hanya sedikit atau cuma sedikit. Salah satunya yang memiliki apa yang mengetahui? Memiliki ilmu Sriwijaya. Indikatornya penulis buku Sriwijaya itu bisa dihitung dengan jari. Gak banyak. Artinya yang memahami secara penuh tentang Sriwijaya itu terbatas juga. Karena yang menulis tidak banyak. Nah, itulah latar belakang saya kenapa saya memahami seni rupa, karena belajar dengan ilmu. Jadi sesuai tema kita, Ikro, baca, kemudian Sriwijaya itu sebagai ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu sebetulnya pengetahuan, pengalaman. Jadi ilmu tidak perlu didefinisikan terlalu rumit. Ilmu itu terlalu ribet, terlalu susah. Sebenarnya ilmu itu adalah pengalaman kita sehari-hari. Dari pengalaman itulah dia menjadi pengetahuan. Dari pengetahuan itulah dia kalau sudah diteorikan dia menjadi ilmu. Luar biasa pemirsa. Jadi malam hari ini bintang tamu mempreach pembawa acara karena saking bicara sejarah, enggak. Jadi pemirsa, spesial dari ngopi itu adalah tos. Kalau pokok ngopi nggak tos itu bukan ngopi. Ya kita ngopi dulu, tos kopinya. Alhamdulillah ada perbedaan dengan ngopi ini. Yang tadi belum ngopi, jadi pertanyaannya kurang mengenai gitu ya. Tadi sebetulnya kami mau tanya di ujung nama dia itu ada MSN. Nah, itu yang mau kami tanyakan. MSN itu kan perlu kita, karena mungkin sebagian kita udah ngerti, ada yang nggak ngerti. Karena kita sampaikan MSN itu apa gitu ya. MSN itu
Kalau S1-nya SSN, SSN, Sarjana Seni. seni. Kalau S2-nya MSN, MSN, Magister Seni. magister seni. Ya. Ya. Jadi biasa MS itu magister seni. Dan depannya doktor, Doktor. berhubungan dengan seni juga. Ya, Berhubungan dengan seni. MSN. Baik. Baik, MSN itu untuk menandakan doktornya itu dari seni. Dokternya dari seni gitu. Jadi ketika S2, S3-nya itu sebagai identitas. Kalau Ustaz Fauzannya S SOSI, sarjana sosial Islam. Pemirsa, tapi beliau sedang mengambil S2 dan S3 insya Allah mudah-mudahan untuk memperdalam di bidang dia. Baik sahabat Facebook dimanapun berada, seperti biasa bagi pemirsa di rumah yang mau menanyakan seputaran topik tema kita malam hari ini Iqra atau nanya langsung tentang bintang tamu pada malam hari ini, kita panggil Kiai ini, silakan mencatatkan di kolom komentar. Baik Kiai, tadi sampean Kiai jelaskan tentang apa namanya artinya prolognya, kenapa kok asal muasal di bidang seni rupa, kemudian membahas memperdalam bidang sejarah khususnya, khusus sejarah Sriwijaya kan. Nah makanya tadi di awal saya sampaikan bagaimana kita membingkai sebuah sejarah itu. Ya, silakan. Tadi Ustadz Fauzan mengatakan bahwa kalau kita bicara sejarah tidak boleh bicara agama. Jadi kalau bicara Karena sejarah, agama sendiri sudah ada sejarah agama. ada Jadi sejarah kalau agama, membicarakan agama, sejarah Islam, ya, dari sejarah Islam, Ah. sejarah Hindu, Iya. sejarah Buddha, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau bicara sejarah tentang agama, ya bicara saja sejarah agama. Nah, kalau membicarakan sejarah yang universal, sejarah bangsa, sejarah seni rupa, sejarah arsitektur, yang bacalah dengan sejarah budaya. Jadi Karena awalnya itu karya budaya manusia yang diciptakan untuk merespon kehidupan ini. Setelah berlalu masanya dia menjadi catatan sejarah. dari catatan sejarah. Baik. Khusus kenapa sampai Kiai itu artinya mempelajari tentang sejarah Sriwijaya itu, apa enggak yang lainnya gitu? Apa karena Kiai orang Sumatera Selatan sehingga mempelajari itu? Ya, Pasti ada alasan kan? Ya, betul. Ya, ada alasan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang memiliki pengetahuan lengkap tentang Sriwijaya itu pastilah seorang yang pernah menulis sejarah Sriwijaya. Ya. Nah, di kita di Sumatera Selatan ini, kalau bicara sejarah Sriwijaya, ternyata baru ada berapa orang yang menulisnya. Masih bisa dihitung dengan jari. Kalau kita bicara sejarah Sriwijaya, lebih banyak dikenal penulis-penulis nasional, Ya. penulis-penulis internasional bahkan. Ada penulis dari Jerman, ada penulis dari Belanda, penulis dari Prancis, penulis dari Jakarta, penulis dari Bandung, dan lain sebagainya. Yang menulis tentang Sriwijaya. Tentang Sriwijaya, menulis buku Sriwijaya. Nah, kita sendiri yang dikenal sebagai Bumi Sriwijaya, ternyata penulis tentang sejarah Sriwijaya. Paham Kiai? Ini kalimat bagus ini. Bumi Sriwijaya. Karena banyak informasi seakan-akan nggak benar itu. Bumi Sriwijaya itu bukan di Sumatera Selatan itu, yang bukan di daerah mana gitu. Ya. Nah, berdasarkan pengalaman Kiai selama ini ya kan, Bumi Sriwijaya itu di mananya, asal muasalnya gitu. Ya, begini. Jadi ketika kita bicara Sriwijaya, kita persempit saja, ada dua teori tentang Sriwijaya itu. Tentang Sriwijaya. Jadi kalau kita membicarakan Sriwijaya itu ada dua teori. Teori yang pertama, bahwa pusat pemerintahan Sriwijaya itu ada di Palembang. Pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan Sriwijaya itu ada di Palembang. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua, pusat pemerintahan Sriwijaya itu bukan di Palembang. Pegang saja dua teori. Jadi satu di Palembang, satu di bukan Palembang. Bukan di Palembang. Nah, Ya. jadi Kiai kaji semuanya, dua-duanya. Ya, saya pelajari semua karena saya ingin memahami Sriwijaya. Iya. Dalam membacanya, saya membaca semuanya. Baca semua aspek. Kenapa orang berpikir bahwa pusat pemerintahan Sriwijaya itu Di bukan di luar. Palembang? Ya. Kenapa orang berpikir bahwa Sriwijaya itu pusat Pusatnya di pemerintahan di Palembang? Tuh, Langsung. Ya. jadi saya lanjutkan. Dua teori tadi. Ya, dua teori itu kalau ditanya Kiai Erwan milik teori yang mana? Karena dari pengetahuan yang saya miliki, saya sepakat dengan teori yang pertama, bahwa pusat pemerintahan Sriwijaya itu di Palembang.
dasar-dasarnya sangat ilmiah, dasar-dasarnya sangat faktual karena didasari oleh bukti-bukti arkeologis, bukti-bukti artefaktual. Ya, karya-karya peninggalan masa Sriwijaya itu banyak ditemukan di Palembang, bahkan di sekitar Sumatera Selatan. Nah, teori inilah yang saya sepakati, bahkan ahli-ahli sejarah dunia cenderung sepakat dengan teori yang pertama. Teori yang pertama bahwa pusat pemerintahan Sriwijaya itu ada di Palembang. Sebagian kecil saja para ahli itu yang menduga bahwa istana Sriwijaya itu atau pusat pemerintahan Sriwijaya itu di Muaro Takus di Riau. Muaro Takus. Ya. Riau ya? Ada. Ya. Oh. Ada juga yang berpendapat bahwa pusat Sriwijaya itu ada di Muaro Jambi. Muaro Jambi. Ya, di tepian Batanghari, Sungai Ya. Batanghari. Ada juga yang berpendapat bahwa pusat pemerintahan Sriwijaya itu berasal dari India. Tuh kali itu. Ya, ada yang berpendapat dari Muang Thai atau Thailand, ya. dan lain sebagainya. Namun teori-teori mereka itu dalam perjalanannya lemah membuktikan dengan bukti-bukti arkeologis atau faktual. Ya. Sehingga kalau ditanya arkeolog nasional kita, semuanya cenderung sepakat pusat pemerintahan Sriwijaya itu di Palembang, karena bukti arkeologisnya atau peninggalan artefaktualnya itu banyak ditemukan di Palembang atau di sekitar Sumatera Selatan. Oke. Baik, pemirsa, sahabat Facebook di rumah, sepertinya belum selesai Kiai menjelaskan, juga ada pertanyaan. Saking antusiasnya pemirsa di rumah ini. Ini ada pertanyaan, Kiai. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya untuk narasumber. Adakah kaitannya antara Komering dengan Sriwijaya? Ini pertanyaan. Adakah kaitannya? Karena belum selesai penjelasan, coba ini ada pertanyaan lagi. Tapi satu dulu. Ya. Adakah kaitannya antara Komering dengan Sriwijaya itu? Komering dengan Sriwijaya bisa dilihat dari linguistik, dari ilmu bahasa. Ilmu bahasa. Bahasa Komering itu kecenderungan tidak mengenal vokal, huruf vokal eho. Jadi bahasa Komering itu cenderung tidak mengenal itu. Makanya Surya Negara cenderung Minanga. Ya, itu tidak ada bahasa huruf vokal E. Huruf Melayu kuno yang dipakai oleh Sriwijaya dalam prasasti-prasastinya menggunakan bahasa Melayu kuno. Hurufnya huruf Palawa India, namun bahasanya bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno yang terdapat di prasasti Sriwijaya itu, kalau dilihat secara linguistik juga tidak menggunakan vokal E. Jadi kalau pertanyaan tadi apakah ada kaitan? Ada kaitannya. Kalau linguistiknya ada. Linguistik, ya. Nah, kemudian hubungan lainnya ada penulis Sriwijaya, Kiai almarhum Arlan Ismail, juga menulis tentang Sriwijaya ini dalam bukunya Kedatuan Sriwijaya. Dia menuliskan bahwa awal Sriwijaya itu di dusun Komering di daerah Minanga. Di Komering itu ada nama dusunnya itu Minanga. Nah, jadi dari pertanyaan kawan MB tadi, Facebook tadi, kurang lebih itu hubungannya Komering dengan Sriwijaya. Ya, dari linguistik yang kuat. Ya. Kemudian ada lagi Kiai, pertanyaan selanjutnya dari Normansa Sambung. Bumi Sriwijaya itu luas, sampai kemana titik-titiknya? Tolong dijelaskan. Ini pertanyaan luar biasa. Ya, betul sekali. Jadi wilayah Sriwijaya itu sangat luas. Itu relevansinya dengan atau hubungannya masa pemerintahan Sriwijaya itu juga 7 abad. Lamanya? Ya, 7 abad, 700 tahun. Jadi wajar kalau wilayah teritorialnya itu juga luas. Karena dia berkuasa selama 7 abad. Jarang negara atau bangsa ini yang berkuasa dalam satu dinasti 7 abad itu. Salah satunya Sriwijaya. Nah, saya tanya, itu ada kalimat negara dengan bangsa nih. Ya. Apa ada bedanya? Ya, kalau negara itu bicara tentang sistem politik. Kalau bangsa itu genealogis, hubungan keturunan. Nah, kita bangsa Indonesia ini penamaan baru. Indonesia itu sejak Sumpah Pemuda 1928 disepakati bahwa kita itu bangsa Indonesia.
sesungguhnya secara genealogis, secara darah keturunan kita itu bangsa Melayu. Aslinya bangsa Melayu. Mengapa? Sebelum Sriwijaya itu berkuasa penuh dengan hegemoninya, pernah pendeta Itsing dari Cina itu menuliskan bahwa dia singgah pertama kali di Nusantara ini di negeri Moloyu. Moloyu itu biasa Melayu, ya Melayu. Diksi orang Cina Moloyu menyebut Melayu itu. Dia sebutkan dia singgah di Moloyu di tepian Sungai Batanghari. Makanya ada teori yang mengatakan pusat Sriwijaya itu ada di Muaro Jambi. Karena di Muaro Jambi itu banyak tinggalan candi-candi masa Sriwijaya. Nah, jadi pertanyaan tadi, apa yang dimaksud bumi Sriwijaya? Betul, memang luas. Ciri-cirinya dari menjawab pertanyaan tadi, kalau ingin tahu sampai di mana wilayah Sriwijaya itu atau bumi Sriwijaya itu, ciri-cirinya minimal ada dua. Yang pertama, biasanya masyarakat yang menggunakan rumah panggung, arsitektur rumah panggung, itu biasanya bangsa Melayu, bangsa Sriwijaya. Kita lihat ke Patani, Filipina, ada bangsa yang menggunakan tinggal di rumah-rumah panggung. Ada. Kita ke Thailand, kita ke Siam, Laos, Kamboja, kita ke Malaysia, kita ke Kalimantan, kita ke Sulawesi, kita ke Jawa Barat, rumahnya rumah panggung. Nah, itu salah satu arsitektur ciri khas Sriwijaya. Negaranya Sriwijaya, bangsanya bangsa Melayu. Jadi bangsa Melayu yang ada di Asia Tenggara ini umumnya itu adalah bumi Sriwijaya sesungguhnya. Berarti Sriwijaya ini luas sekali. Sangat luas. Jadi pengaruhnya bisa dilihat satu tadi dari rumah panggung, arsitektur rumah panggung. Rumah Ustadz ini rumahnya panggung ya, tapi peninggalan tradisi arsitektur rumah Sriwijaya. Ya. Yang kedua, biasanya bangsa-bangsa yang pernah menjadi teritori Sriwijaya itu menggunakan bahasa Melayu. Pecah Kito Plembang itu cenderung bahasa Melayu. Kawan di Malaysia, kawan di Thailand, kawan di Filipina itu ada yang berbahasa Melayu. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia misalnya ke negeri Patani di Filipina itu akan saling mengerti karena mereka juga pengguna bahasa Melayu. Jadi ada dua ciri khas inilah yang menggambarkan wilayah Sriwijaya itu. Berarti sementara ini. Sriwijaya saking luasnya itu salah satu tanda-tandanya itu rumahnya rumah panggung. Rumah tadi kemudian bahasa tadi bahasanya. Bahasa. Bisa kita lihat di Asia Tenggara ini banyak wilayah-wilayah yang menggunakan dua ikon tadi.